486, episode 92 skenario akhir 5. Diupload oleh Baca Suara. Semua sahabat tampak tercengang setelah mengkonfirmasi detail skenario. Itu adalah kondisi yang jelas sangat sederhana. Faktanya, itu harus menjadi yang paling mudah dari semua skenario yang kami alami sejauh ini. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti kata-kata Dokkaebi hebat dan naik ke atas tabut dan kemudian, tinggalkan garis dunia ini. Dok Jasi. Apa yang kamu tunggu? Tidak mungkin ada skenario yang lebih baik daripada ini untukmu. Saya mendengar suara Dokkaebis Agung melayang di udara. Ketahuilah bahwa banyak rasi bintang yang menentang Anda dipilih sebagai biji. Kami memilihmu bahkan jika kita harus melawan aliran bintang-bintang itu. Bi-hyung, bibirnya biru pucat, menundukkan kepalanya di antara teman-temannya. Kepalaku menjadi rumit. Mengapa, Raja Cerita, tiba-tiba menyarankan skenario seperti itu? Saya saat ini tidak bisa mengetahuinya. Satu hal yang pasti, dengan mendengarkan saran mereka, kelangsungan hidup rekan-rekan saya akan dijamin. Fabel Kim Kimja Company lebih besar dari akan direkam di Final Wall. Bersama dengan semua dongeng lain yang dia benci. Aku berbalik dan mendapati temanku menatapku. Semua orang. Saya mencoba mengatakan sesuatu, tetapi itu tidak mudah. Jalan yang benar-benar mudah sekarang tersedia di depan mata. Jika kita memilih metode ini, maka kita bahkan mungkin tidak perlu menggunakan rencana kita. Tidak ada teman saya yang akan mati juga. Dan mereka juga tidak akan menjadi dewa luar. Kami hanya harus naik kapal itu dan menyeberang ke garis dunia lain, dan kemudian, hidupkan cerita baru kami seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kami hanya harus menjadi penguasa garis dunia baru dengan fabel kami. Sama seperti para dewa top dan, kami hanya hidup terus sambil menikmati semua kesenangan yang ditawarkan skenario dengan kenyamanan semata. Dok Jasi. Tatapanku bertemu Yu Sang-ah saat dia menatapku. Namun, apakah kita dapat dengan senang hati tinggal di rumah besar di tempat itu? Yi Ji-hye menggenggam gantungan kunci yang melekat pada Twin Dragon Sword dengan erat, dan apakah kita bisa memberi selamat kepada kelulusan Ji-hye dengan senyum tulus? Shin Yu-seng dan Yi Gil-yong memegang ujung pakaian masing-masing. Apakah saya bisa pergi ke PC Bank dengan Gil-yong-ee dan bermain game dengannya, dan pergi ke Sungai Han dengan Yu-seng-ee dan berbagi pizza dengannya? Akhirnya, Yu Jung-hyuk memelototiku. Ustanya seperti menghapus coretan-coretan yang tercetak di dinding akhir, dapatkah kita benar-benar berpura-pura bahwa semua yang terjadi pada kita sama sekali tidak ada artinya? Kiamat telah dimulai, dan itu tidak dapat dikembalikan. Konstelasi, Hakim Api Setan, sedang menunggu keputusan Anda. Sama seperti bagaimana pasangan Agares dan Metatron yang mati tidak bisa kembali. Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, mengamati keputusanmu. Constellation, Secretive Plotter, mengamati keputusan Anda. Kami tidak bisa menghapus kedatangan kedua Apokalipse Dragon seolah-olah itu tidak pernah terjadi, dan sama seperti bagaimana kami tidak bisa mengubah perubahan regresi masa lalu Yu Jung-hyuk. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah menjadi bagian dari kita. Han Suyong membuka mulutnya. Kim Dokja, untuk apa kamu ragu? Anda sudah tahu apa yang perlu dilakukan, bukan? Petik 2. Yi Hyun Seong mendekati saya bahkan sebelum saya menyadarinya dan meletakkan tangannya di bahu saya. Seolah dia tahu apa yang akan kukatakan. Pikiranku sama denganmu, Dok Jasi. Dongeng yang kita hasilkan bersama, dan hal-hal yang mungkin tertinggal, semuanya menceritakan kisah kita. Orang-orang kembali ke bumi, ibu saya dan pengembara. Mereka yang berbagi cerita dengan kami, tetapi tidak di sini bersama kami sekarang. Setiap fabel nebula sekarang menatapmu. The Empat Wall sangat bergetar. Beberapa waktu yang lalu, Secretive Plotter berkata kepada saya ini. Ketika kita bertemu lagi, aku harap kamu menjadi master tembok yang tepat. Yang Hayong memiliki Wall of Impossible Communication, sementara Yu Sang-ah memiliki Wall of Samsara, yang ia warisi dari Sakyamuni. Agares dan Metatron memiliki tembok yang membagi baik dan jahat. Dan semua tembok ini masing-masing memiliki fabel yang akan ditulis di dinding itu. Dalam hal itu, apa fabel yang harus ditulis di tembok keempat? Tembok keempat mengatakan ini kepada saya sebelumnya, bahwa saya adalah yang terakhir dari tembok final itu. Final dari semua dongeng ini. Untuk terakhir kalinya, saya melihat teman saya sebelum saya berbicara bagian saya. Saya mencoba mengkonfirmasi apakah kami membuat pilihan yang salah atau tidak. Saya tidak tahu. Tidak ada cara pasti untuk mencari tahu kebenarannya. Namun, lakukan apa yang Anda yakini sebagai yang terbaik, Dok Jasi. Ah Jusi, kita akan mati bersama ketika saatnya tiba. Mengerti? Sebenarnya, daripada bertahan hidup yang memalukan, sebenarnya aku lebih memilih akhir yang benar. Suara mereka memberiku keberanian. Fabel yang muncul dari bagian terdalam tubuhku memungkinkan suara sejatiku keluar. Kami tidak akan naik bahtera. Rasanya seakan-akan saya bisa berhenti total pada sebuah cerita yang sudah lama saya renungkan. Dokkaebis hebat menatapku dengan ekspresi beku. Setiap rasi bintang dalam garis dunia ini memusatkan pandangan mereka hanya pada saya.
Ketika saya merasakan masing-masing dan setiap tatapan itu, rasa kebebasan yang tak terlukiskan ini menyapu saya juga. Dan pada saat itu, Kim Dokja menyadari apa cerita yang belum ditulis di Cara Bertahan Hidup itu. Saya telah membaca setiap perubahan regresi yang ditemukan dalam Cara Bertahan Hidup. Saya masih ingat mereka semua. Namun, ada satu bagian yang bahkan saya gagal baca. Epilog. Dari giliran 0 ke 1863. Setiap fabel yang saya baca sekarang berkumpul di satu tempat. Kisah-kisah dari nebula yang mengalir di langit sedang diintegrasikan ke dalam garis dunia ini. Saya merasakan rasi bintang di kejauhan membuat gerakan mereka di belakang layar juga. Sesuatu sedang mendekati sini. Apakah kamu mengerti singkatnya apa yang baru saja kamu katakan? Dok Kaebis Agung bertanya kepada saya. Beberapa membawa ekspresi yang menyiratkan bahwa mereka sudah mengharapkan hasil ini, sementara beberapa terlihat agak bingung. Sebenarnya, tidak ada yang penting bagi mereka, lagi pula, semuanya hanya fabel bagi makhluk-makhluk ini. Semuanya adalah kehendak bagi mereka, setelah semua. Mengusulkan nama untuk fabel hebatmu yang terakhir. Sekarang Anda dapat memilih di antara dua kesimpulan yang diajukan. Plus. 1. Vagabond dari garis dunia hancur. 2. Penguasa Starlight keputusasaan. Plus. Nama-nama, fabel hebat, terakhir yang kami selesaikan melayang. Saya menatap pilihan, kesimpulan, yang diberikan kepada saya. Keduanya terdengar agak muluk. Dan keduanya tidak bisa memuat cerita mereka secara keseluruhan. Aku tidak akan menerima nama fabel yang kamu usulkan. Constellation, Demon King of Salvation, telah menolak semua pilihan yang diajukan oleh Su Cucucut. Aku tidak akan menyelesaikan kesimpulan yang kamu bicarakan. Perlahan aku melepaskan Unbreakable Fight dari pinggangku. Kemungkinan besar, saat ini telah diatur di atas batu segera setelah saya pertama kali memegang pedang ini. Setiap fabel nebula telah mulai mendongeng. Yu Jung Hyuk menghunuskan pedang iblis surgawi gelap, sementara Han Su Yong membuka kancing perban dari tangan kirinya. Jong Hui Won mengangkat pedang hakimnya, diikuti oleh Yi Ji Hye menggenggam pedang naga kembar dengan kedua tangannya. Yu Sang-ah menyebar alas lotusnya, dan naga Chimera Sin Yu Seng mulai meraung. Gong Pildu memasang benteng bersenjata lebih cepat daripada siapapun, dan saya melihat Yang Haiyong berdiri di bagian paling atas benteng ini sambil melepaskan status seorang transcender. Dan akhirnya, Yi Hyun Seong melangkah maju seolah melindungi semua orang. Mereka berbicara melalui tindakan mereka. Itu sebabnya saya bisa menceritakan kisah saya juga. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian meninggalkan garis dunia ini. Saksikan dengan baik akhir cerita yang telah Anda buat. Saksikan dengan mata kepala sendiri. Akhir seperti apa yang menanti dunia ciptaan Anda. Status fabel yang meledak keluar dari seluruh tubuhku berjalan dengan Unbreakable Fight, dan meluas ke depan. Hentikan ini. Dok Kaebis hebat yang kaget juga bergerak dan menahan status saya. Tanpa ragu aku menembak gelombang kedua, lalu gelombang ketiga, dari fabel. Merespons tindakan grup Anda. Menjadi. Kemungkinan, kesimpulan, yang telah ditentukan adalah. Tidak terbaca. Tidak terbaca. Teks-teks yang telah ditentukan itu hancur tepat di depan mataku. Kata-kata yang dulu bisa dibaca itu berubah menjadi sesuatu yang tak terbaca seolah-olah debu keruh telah menumpuk di atasnya. Dan ketika debu itu akhirnya hilang, apa yang saya lihat selanjutnya adalah lambung depan tabut yang benar-benar hancur. Kuaoh. Saya sadar apa yang akan terjadi dengan melakukan sesuatu seperti ini. King of Stories sekarang menatapmu. Raja Weni sangat senang dengan tindakanmu. Meski begitu, ini adalah jawaban terbaik yang bisa saya berikan. Metode menemukan kesimpulan yang tidak terlihat sebelumnya dalam aslinya. Metode untuk menyelamatkan semua orang sambil menyelesaikan probabilitas yang terdistorsi. Mencapai akhir dunia ini melalui Giseng Jeon Giol yang telah ditentukan adalah mustahil. Karena itu hanyalah template untuk kesimpulan yang telah ditentukan. Berarti, cerita ini tidak akan bisa melintasi dinding akhir. Dan itu sebabnya Kim Dokja menolak kesimpulan yang diberikan kepadanya. Pecah raksasa sedang terjadi di dunia. Tindakanmu telah menghancurkan aturan, skenario, yang telah ditentukan. Sebagian dari alur sedang runtuh. Urutan darurat Starstream lebih besar dari sedang aktif. Pandangan sekitarnya tiba-tiba mulai berubah. Saya merasakan mencoba yang terbaik untuk sepatu tanduk saya ke kesimpulan sendiri. Pada akhirnya, semuanya akan menjadi skenario. Mungkin, Dok Kaebis Agung tidak tahu. Atau, mungkin mereka tahu, belum punya pilihan selain melanjutkan. Dalam skenario yang hebat ini, bahkan pendongeng akan membentuk bagian dari skenario itu sendiri. Dengan senang hati menerima tindakan Anda. Final Fable sedang bangun. Sama seperti bagaimana skenario terjadi di luar skenario akan tetap menjadi skenario pada akhirnya, namun, jika semuanya akan berakhir sebagai skenario, maka saya harus menjadi orang yang memutuskan skenario mana yang akan ditinggali. Jadi, perhatikan baik-baik. Skenario utama telah diperbarui. Petik 2. Dok Jasi.
Kawan-kawan berdiri di dekat saya semua menatap saya dengan mata linglung. Tubuh inkarnasiku berubah seiring dengan sensasi kesemutan. Dan juga, aura pengucilan yang tak menyenangkan naik di atas tubuhku juga. Saya tahu persis skenario seperti apa ini. Maknanya, lanskap perang menyebar di depan mata kita. Dan di seberang kami, rasi bintang sedang dipanggil. Musuh kita, dan kawan-kawan yang pernah kita lawan bersama, semuanya ada di sana. Anak Croft, Fei Hu China, Ranfir Han India, Asuka Ren Aliansi Jepang, dan rasi bintang lain dari bukan hanya tetapi nebula besar lainnya semuanya menjelma di bawah kemungkinan. Setiap konstelasi berkumpul di sini. Bintang-bintang yang terus menumpuk menyala cukup terang untuk menerangi keseluruhan alam semesta. Mereka menerangi saya seolah-olah mereka tidak akan mengizinkan setitik pun kegelapan untuk ada di kosmos. Ini adalah medan perang terakhir. Cucut. Ini tidak lain adalah panggung belokan ke 1863 Yu Jung Hyuk yang telah berjuang, tempat di mana ia berhadapan dengan dewa luar yang mendidih dan raja dewa luar mereka. Jika ada satu hal yang berbeda dari dulu dan sekarang, musuh yang harus diperangi kali ini bukanlah raja dewa luar. Konstelasi, Hakim Api Setan, adalah rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, adalah rasi bintang, pedang pertama Goryo, adalah. Pesan tidak langsung membanjiri bintang-bintang yang berkedip. Saya mendengar suara sebenarnya Uril dan Black Flame Dragon, serta teman-teman saya memanggil saya. Sensasi kekacauan yang sepenuhnya mengisi pandangan saya menyebabkan pusing hampir menyalip saya. Aku menutup telingaku yang tuli sambil perlahan mengedipkan mataku. Skenario utama telah diperbarui. Plus. Jenis, utama. Kesulitan, tidak dapat ditentukan. Teks tidak dapat dibaca. Plus. Pesan skenario sedang direstrukturisasi secara real time. Meskipun isinya tidak bisa dilihat, semua orang secara naluriah tahu. Mereka tahu bahwa, jika skenario ini berakhir dengan kegagalan, akan dihancurkan. Beberapa saat kemudian, kondisi jelas yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya muncul. Untuk beberapa alasan, saya tidak bisa tidak mengingat kalimat tertentu dari Ways of Survival ketika saya membaca kondisi perlahan naik di depan mata saya. Ada 3 cara untuk selamat dari dunia yang hancur. Kawan-kawan meneriakkan sesuatu sambil menatapku. Penulis The Ways of Survival mengatakan ini, ada 3 cara untuk selamat dari dunia yang mengerikan ini. 3 jalan. Saya mulai berpikir. 3 cara tidak berarti bahwa hanya 3 orang yang akan bertahan pada akhirnya. Aku melihat kembali ke teman-temanku dan tersenyum cerah. Kondisi jelas, Anda harus membunuh musuh cerita, Dewa Luar Raja Kim Dokja. Plus. Akhirnya, epilog dunia ini telah dimulai. Fin.